Setiap manusia menghadapi kehidupan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mudah terhanyut oleh arus penderitaan, ada pula yang tetap teguh berdiri walau diterpa badai kesulitan. Dalam ajaran Buddha, kecerdasan spiritual bukan sekadar kemampuan berpikir logis atau intelektual, tetapi lebih kepada kedewasaan batin dalam menghadapi kenyataan hidup. Mereka yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, mampu menemukan kedamaian di tengah kegelisahan dunia. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari ketidakpuasan, penderitaan, dan kesulitan. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Justru disitulah letak kebijaksanaan, mampu melihat penderitaan sebagai guru yang membimbing kita menuju pencerahan. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak lari dari masalah, melainkan memandangnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kecerdasan spiritual tidak tampak dari luar semata. Ia bukan sesuatu yang bisa dipamerkan, melainkan terpancar dari sikap, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Ketika seseorang berjalan dengan kesadaran, berbicara dengan kelembutan, dan berbuat dengan penuh welas asih, maka ia sesungguhnya telah menunjukkan kualitas spiritual yang mendalam. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 6 ciri penting yang menunjukkan kecerdasan spiritual tinggi, yang sekaligus menjadi jalan untuk mengatasi kecemasan dalam menghadapi kehidupan menurut ajaran Buddha. Keenam hal ini bukan sekadar teori, melainkan tuntunan praktis yang bisa kita latih dari hari ke hari. Mari kita telusuri pemahaman yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Ketahanan batin bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau terluka. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan, dukkha, adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak membiarkan penderitaan itu menguasai dirinya. Ia memahami bahwa semua keadaan, baik suka maupun duka, adalah anicca, tidak kekal, selalu berubah. Dengan kesadaran ini, ia mampu memandang kesulitan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai jembatan menuju pertumbuhan. Ketahanan juga lahir dari kebijaksanaan melihat sebab akibat. Ia tahu bahwa setiap peristiwa terjadi karena ada sebab, dan setiap sebab pasti akan melahirkan akibat. Maka, ketika menghadapi kesulitan, ia tidak terjerumus dalam keputusasaan, melainkan mencari pemahaman, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana melangkah dengan lebih bijaksana. Dengan sikap ini, penderitaan berubah menjadi guru, bukan musuh. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi ibarat pohon beringin yang kokoh. Meski diterpa badai, akarnya yang dalam membuatnya tetap berdiri tegak. Begitu pula seseorang yang berlandaskan pada Dhamma, ia tidak mudah tumbang meskipun menghadapi tekanan dari luar. Ketahanan batin membuatnya mampu menahan gejolak tanpa kehilangan arah, sebab ia tahu bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Ilustrasinya dapat kita lihat pada kisah seorang petani sederhana. Ketika sawahnya rusak karena banjir, ia tidak mengutuk langit atau menyalahkan nasib. Ia duduk tenang, menarik napas, lalu berkata, "Air yang membawa kerugian hari ini, kelak akan memberi kesuburan bagi tanahku." Dengan kesabaran, ia menanam kembali benih-benih padi. Dan benar, beberapa bulan kemudian, hasil panennya justru lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana ketahanan batin melahirkan kekuatan untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, ketahanan dalam menghadapi kesulitan bukanlah soal menolak rasa sakit, tetapi tentang kemampuan menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Inilah yang disebut oleh Buddha sebagai jalan menuju kebebasan, bukan menyingkirkan penderitaan, melainkan mengubah cara kita menyikapinya.
Orang yang tahan uji tidak hanya menyelamatkan dirinya dari keputusasaan, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain, menunjukkan bahwa setiap badai pasti berlalu, dan setiap luka bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Kedua, memiliki kehidupan yang penuh makna. Hidup yang hanya berputar pada kesenangan duniawi ibarat mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh, dan semakin menimbulkan kelelahan batin. Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari harta, kedudukan, atau pujian, karena semua itu bersifat anicca, tidak kekal. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi menyadari hal ini, sehingga ia tidak terjebak dalam kesia-siaan. Ia mengarahkan hidupnya pada hal-hal yang memberikan makna mendalam, bukan sekadar kesenangan sesaat. Makna hidup, dalam pandangan Buddha, terletak pada jalan pembebasan dari penderitaan. Namun pembebasan itu bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya, melainkan bagaimana kita menjalaninya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Orang yang matang secara spiritual memahami bahwa setiap langkah, sekecil apapun, dapat menjadi sarana untuk berlatih dhamma. Bahkan senyum tulus, ucapan penuh kelembutan, dan sikap sederhana bisa menjadi perwujudan kehidupan yang bermakna. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi juga mampu menemukan makna dalam momen kecil sehari-hari. Ketika menikmati secangkir teh, ia melakukannya dengan penuh kesadaran. Ketika berbicara dengan orang lain, ia mendengarkan dengan sepenuh hati. Baginya, hidup bukanlah menunggu datangnya kebahagiaan besar, melainkan menghargai setiap detik yang ada. Dengan sikap demikian, ia mampu mengubah rutinitas biasa menjadi latihan batin yang berharga. Selain itu, kehidupan yang penuh makna juga terwujud ketika seseorang menggunakan hidupnya untuk berbuat kebajikan. Dalam ajaran Buddha, berbuat baik tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga menyucikan batin sendiri. Ketika seseorang memberi tanpa pamrih, menjaga sila, atau mengembangkan cinta kasih, ia sedang menanam benih yang akan berbuah kedamaian. Hidupnya menjadi berarti karena setiap tindakannya memberi manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Seorang bijak pernah berkata, hidup yang paling indah adalah hidup yang bermanfaat bagi banyak makhluk. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak menanyakan, apa yang akan saya dapatkan, tetapi, apa yang bisa saya berikan. Ia menyadari bahwa makna sejati bukan diukur dari lamanya hidup, melainkan dari kualitas dan kontribusi yang ditinggalkan. Dengan begitu, meski suatu hari jasadnya tiada, keharuman kebajikannya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Pada akhirnya, kehidupan yang penuh makna adalah hidup yang selaras dengan dhamma. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, rasa syukur, kebajikan, dan welas asih akan membawa batin menuju kebebasan sejati. Inilah ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Ia tidak terjebak dalam kekosongan batin, tetapi mengisi hidupnya dengan makna yang membawa manfaat, baik di dunia ini maupun dalam perjalanan menuju nibbana. Ketiga, memiliki energi positif dan aura bercahaya. Kehadiran seseorang yang matang secara spiritual ibarat cahaya pelita dalam kegelapan. Ia tidak perlu berusaha keras untuk membuat orang lain nyaman, karena ketenangan dan kebajikan yang telah ia latih secara konsisten memancar dengan sendirinya. Dalam ajaran Buddha, energi semacam ini lahir dari batin yang terbebas dari kebencian, iri hati, dan keserakahan. Pikiran yang bersih dan penuh cinta kasih, menjadikan seseorang bagaikan mata air segar yang menyejukkan siapapun yang mendekat. Masyarakat seringkali menilai seseorang dari kata-kata atau penampilannya,
Tetapi orang dengan kecerdasan spiritual tinggi justru menunjukkan kualitasnya melalui getaran batin yang tulus. Ia tidak perlu banyak berbicara tentang kebaikan, karena orang-orang di sekitarnya bisa merasakan ketulusan itu dalam sikap sehari-hari. Inilah yang membuat kehadirannya menjadi penenang, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi lingkungan yang lebih luas. Seperti halnya pohon rindang yang tidak pernah memamerkan kerindangannya, namun memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berteduh di bawahnya. Dalam praktik Dhamma, energi positif ini berakar pada latihan cinta kasih. Ketika seseorang rajin mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, mengembangkan pikiran, semoga semua makhluk berbahagia, maka getaran itu menjadi nyata, terpancar dari wajah, senyum, dan tutur katanya. Tidak heran jika banyak orang merasa damai ketika berdekatan dengan orang yang demikian, sebab ia benar-benar memancarkan kebaikan tanpa syarat. Bagi masyarakat luas, energi positif ini sangat dibutuhkan. Di tengah maraknya konflik, stres, dan tekanan hidup, kehadiran seseorang yang penuh welas asih bisa menjadi penawar luka batin. Ia bukan hanya menenangkan keluarganya, tetapi juga menginspirasi lingkungan untuk lebih harmonis. Dalam konteks ini, kecerdasan spiritual bukan lagi hal abstrak, melainkan sesuatu yang nyata, yang dapat dirasakan dan membawa manfaat sosial. Pada akhirnya, orang yang memiliki energi positif dan aura bercahaya adalah mereka yang telah berlatih menata batin sesuai ajaran Buddha, menjaga pikiran tetap jernih, ucapan tetap benar, dan perbuatan tetap selaras dengan kebaikan. Inilah ciri seseorang yang benar-benar matang secara spiritual. Ia tidak sekadar berbicara tentang Dhamma, melainkan menjadi perwujudan hidup dari Dhamma itu sendiri. Kehadirannya menjadi berkah, dan cahayanya menjadi petunjuk jalan bagi banyak orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Suatu ketika, ada seorang umat awam sederhana di sebuah desa kecil. Ia bukan orang kaya, bukan pula seorang pemimpin terkenal. Pekerjaannya sehari-hari hanya berdagang kecil-kecilan di pasar. Namun, banyak orang merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Ia selalu menyambut dengan senyum tulus, melayani dengan sabar, dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Bahkan ketika ada pelanggan yang marah atau bersikap kasar, ia tetap tenang dan membalas dengan kata-kata lembut. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar mulai memperhatikan sesuatu. Hanya dengan melihat wajahnya yang teduh, hati mereka terasa lebih ringan. Seorang ibu pernah berkata, "Entah mengapa, kalau saya habis bertemu dengannya, beban hidup saya terasa berkurang." Padahal, orang ini tidak pernah memberi nasihat panjang lebar. Ia hanya hidup dengan kesederhanaan, ketulusan, dan kebajikan yang konsisten. Fenomena ini sangat sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan tentang cinta kasih. Energi batin yang murni dan penuh welas asih memancar tanpa disadari, menyentuh hati orang lain tanpa perlu kata-kata. Aura bercahaya itu lahir bukan dari status sosial, tetapi dari latihan pikiran yang jernih dan hati yang penuh cinta kasih. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa siapapun bisa memiliki energi positif dan aura bercahaya, tidak harus seorang bhikkhu atau tokoh besar. Cukup dengan melatih pikiran, ucapan, dan tindakan agar selaras dengan Dhamma, maka kita pun bisa menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari menjadi ladang praktik nyata untuk menebarkan cahaya batin. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha.
Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena di pound terakhir Anda akan mendapatkan inti dari ajaran ini. Keempat, memiliki empati dan belas kasih. Empati dan belas kasih adalah inti dari kecerdasan spiritual. Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk mendambakan kebahagiaan dan ingin bebas dari penderitaan. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi mampu merasakan hal ini secara mendalam. Ia tidak hanya memahami penderitaan orang lain dengan akal, tetapi benar-benar ikut merasakannya di dalam hati. Inilah yang membuatnya terdorong untuk bertindak dengan penuh kasih sayang. Dalam ajaran Buddha, kualitas ini disebut karuna, belas kasih yang tulus. Karuna bukan sekadar rasa iba, melainkan keinginan mendalam untuk meringankan penderitaan makhluk lain. Orang yang matang secara spiritual tidak hanya berkata, "Saya ikut prihatin," tetapi juga berusaha mencari cara untuk membantu. Tindakannya, sekecil apapun, lahir dari hati yang ingin memberi kelegaan bagi sesama. Empati dan belas kasih juga membuat seseorang tidak mudah menghakimi. Ia tahu bahwa setiap orang membawa beban dan cerita hidup masing-masing. Daripada menambah luka dengan kritik pedas, ia memilih untuk memahami dan memberi dukungan. Sikap ini sejalan dengan pesan Buddha dalam Dhammapada 223. Kebencian tidak berakhir dengan kebencian di dunia ini, kebencian berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Masyarakat seringkali lebih tersentuh oleh tindakan kecil yang tulus daripada kata-kata besar yang kosong. Orang yang penuh empati mungkin hanya menemani seorang sahabat yang sedang berduka, mendengarkan tanpa menghakimi, atau sekadar menggenggam tangannya. Namun, dari tindakan sederhana itulah kekuatan besar lahir. Orang yang menderita merasa tidak sendirian, karena ada hati yang bersedia hadir bersama mereka. Ilustrasi tentang hal ini dapat kita temukan dalam kisah seorang perawat di rumah sakit kecil. Ia tidak hanya memberi obat pada pasien, tetapi juga menyapanya dengan lembut, mendengarkan keluh kesah mereka, dan kadang menyeka air mata orang yang kesakitan. Banyak pasien mengatakan bahwa rasa sakit mereka berkurang hanya karena perawat itu hadir dengan ketulusan. Inilah contoh nyata bagaimana empati dan belas kasih bisa menjadi obat yang lebih ampuh daripada pil atau suntikan. Pada akhirnya, empati dan belas kasih bukan hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Dengan melatih hati yang penuh welas asih, seseorang terbebas dari kebencian, iri hati, dan dendam. Batin menjadi lebih lembut, ringan, dan damai. Inilah ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Ia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membawa cahaya kebajikan bagi sesamanya. Kelima, ketenangan batin. Ketenangan batin adalah salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Dalam ajaran Buddha, batin yang damai bagaikan danau jernih, meski angin bertiup kencang, airnya tidak mudah keruh. Orang yang matang secara spiritual tidak lagi mudah terguncang oleh pujian maupun celaan, keuntungan maupun kerugian, karena ia memahami bahwa semua itu hanyalah bagian dari Adhaloka Dhamma, 8 keadaan duniawi yang datang dan pergi. Buddha menekankan bahwa ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan harta atau dicapai dengan kedudukan. Ia hanya dapat diperoleh melalui latihan pikiran yang terarah. Dengan latihan meditasi dan pengamatan mendalam,
seseorang bisa melihat realitas apa adanya, sehingga tidak lagi diperbudak oleh amarah, keserakahan, maupun ketakutan. Dari batin yang terkendali inilah lahir ketenangan yang kokoh dan mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, ketenangan batin membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia tidak terburu-buru bereaksi terhadap masalah, melainkan memberi ruang untuk memahami situasi dengan jernih. Misalnya, ketika menghadapi konflik keluarga, orang yang tenang tidak serta-merta melontarkan kata-kata kasar. Ia memilih untuk diam sejenak, menarik napas dalam, lalu berbicara dengan lembut. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari kebijaksanaan. Masyarakat sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki ketenangan batin, sebab mereka menjadi penyejuk di tengah kegelisahan. Di era modern, banyak orang dilanda stres, cemas, dan tekanan hidup. Kehadiran seseorang yang mampu menjaga kedamaian dalam dirinya akan memberikan pengaruh menenangkan bagi lingkungannya. Inilah mengapa Buddha sering digambarkan dengan wajah yang teduh dan senyum lembut. Bukan sekadar simbol, tetapi gambaran nyata dari batin yang tenang. Sebagai ilustrasi, ada seorang bhikkhu yang tinggal di dekat sebuah desa. Setiap kali desa itu mengalami kesulitan, entah karena gagal panen atau konflik antar warga, para penduduk datang kepadanya. Anehnya, meski bhikkhu itu tidak memberi solusi praktis yang rumit, hanya dengan duduk bersamanya, berbicara dengan tenang, dan mendengar nasihat sederhana, hati mereka menjadi lebih damai. Batin yang tenang ternyata bisa menenangkan banyak hati yang gelisah. Pada akhirnya, ketenangan batin bukan berarti bebas dari masalah, tetapi kemampuan untuk tetap damai di tengah badai. Inilah ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Ia tidak menambah gejolak dunia dengan kegelisahan pribadi, melainkan menjadi pusat keteduhan. Dengan ketenangan, ia mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri, melainkan dibangun dari dalam batin yang sadar dan terkendali. Keenam, kesadaran diri yang mendalam. Kesadaran diri adalah pondasi utama dari kecerdasan spiritual. Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang mengenal dirinya akan mampu memahami dunia. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak hidup dengan membiarkan dirinya terbawa arus keinginan dan kebiasaan lama, melainkan senantiasa memeriksa batinnya. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ia lakukan. Dengan kesadaran ini, ia tahu arah hidupnya, bukan berjalan tanpa tujuan. Dalam Dhamma, latihan kesadaran diri disebut sati. Kesadaran ini bukan sekadar mengingat, tetapi hadir penuh dalam setiap momen. Ketika makan, ia benar-benar menyadari bahwa ia sedang makan. Ketika berjalan, ia tahu bahwa ia sedang melangkah. Ketika berbicara, ia sadar akan kata-katanya. Kesadaran sederhana ini melahirkan kehidupan yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Orang yang memiliki kesadaran diri mendalam juga tidak mudah terseret oleh ego. Ia mengenali bahwa aku hanyalah rangkaian kondisi, badan jasmani dan batin yang terus berubah. Dengan menyadari sifat anatta atau tanpa inti diri, ia tidak terikat pada kebanggaan maupun rasa rendah diri yang berlebihan. Inilah yang membuatnya lebih rendah hati, lebih terbuka, dan lebih mudah menerima kekurangan diri maupun orang lain. Kesadaran diri yang mendalam juga berarti memahami nilai-nilai yang diyakini. Seseorang yang matang secara spiritual tahu apa yang memotivasinya dan apa yang menjadi prinsip hidupnya. Dengan begitu, ia tidak mudah goyah meski berada dalam tekanan. Ketika menghadapi godaan untuk berbuat tidak benar, ia mengingat nilai-nilai itu, lalu memilih jalan yang selaras dengan Dhamma. Ia hidup bukan berdasarkan dorongan sesaat, melainkan berdasarkan kebijaksanaan yang dipelajari dan dihayati.
Ilustrasi tentang kesadaran diri ini dapat kita lihat pada seorang pemuda yang rajin bermeditasi setiap pagi sebelum bekerja. Teman-temannya heran mengapa ia selalu terlihat tenang meskipun pekerjaannya penuh tekanan. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Setiap kali saya merasa marah atau stres, saya berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari perasaan itu. Dengan begitu, saya tidak dikuasai oleh emosi saya sendiri." Latihan sederhana ini membuatnya lebih bijak dalam bekerja, lebih sabar dalam menghadapi orang lain, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, kesadaran diri yang mendalam menjadikan seseorang lebih utuh dan sejati. Ia tidak hidup dalam kepalsuan, tetapi dalam kejujuran kepada dirinya sendiri. Inilah ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Ia mampu mengenali dirinya dengan jernih, sehingga ia bisa melangkah dengan mantap di jalan Dhamma. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang memancar bagi semua makhluk. Kecerdasan spiritual adalah cahaya batin yang memandu kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Orang yang memilikinya tidak lagi mencari pegangan di luar, tetapi menemukan sumber kekuatan di dalam dirinya sendiri, dari ketahanan menghadapi kesulitan, menemukan makna hidup, memancarkan energi positif, menumbuhkan empati, menjaga ketenangan batin, hingga mengembangkan kesadaran diri yang mendalam. Semua ini bukanlah kualitas yang muncul begitu saja, melainkan buah dari latihan, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalani ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa orang yang matang secara spiritual selalu menjadi penyejuk di sekitarnya. Kehadirannya memberi rasa aman, ucapannya menenangkan, dan tindakannya menginspirasi. Ia tidak hidup hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebahagiaan orang lain. Inilah teladan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan cinta kasih, yang selaras dengan Dhamma. Buddha bersabda bahwa batin yang terkendali membawa kebahagiaan. Maka, ketika kita melatih diri untuk menumbuhkan ciri-ciri kecerdasan spiritual ini, sejatinya kita sedang membangun pondasi kebahagiaan yang tidak terguncang oleh keadaan duniawi. Hidup kita akan lebih damai, lebih bermakna, dan lebih berharga, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak makhluk yang kita jumpai di sepanjang jalan. Akhirnya, marilah kita menjadikan ajaran Buddha sebagai pedoman untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dalam hidup ini. Dengan begitu, kita tidak lagi diperbudak oleh kecemasan dan penderitaan, melainkan mampu hidup dengan hati yang lapang, penuh welas asih, dan terang benderang. Semoga kita semua bisa menapaki jalan ini dengan tekun, sehingga kehidupan kita menjadi ladang kebajikan yang bermanfaat, sekaligus langkah nyata menuju kebebasan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.